أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu dan seorang wanita yang menuduhnya. Ada yang soleh dan solehah? Ada yang kenal tidak? Siapa itu Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu? Ya, dia adalah sahabat Nabi yang termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dia juga ipar sekaligus sepupu dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada kisah menarik dari sahabat yang mulia satu ini. Suatu ketika ada seorang wanita yang bernama Arwah binti Uwais yang menuduh Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu merampas dari sebagian tanahnya. Maka Sa'id mengadukannya kepada khalifah waktu itu, yaitu Marwan bin al-Hakam. Maka Sa'id membantah di hadapan khalifah tentang tuduhannya itu dan mengatakan, "Wahai khalifah, apa mungkin orang seperti saya ini berani mengambil sebagian dari tanahnya, padahal akulah yang telah mendengar Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan perkara ini." Maka sang khalifah Marwan bertanya, "Apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah SAW?" Maka Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala menjawab, "Wahai khalifah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim atau merampasnya, maka ia akan dikalungkan pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Mana mungkin aku berani melakukannya, wahai Amirul Mukminin, sedangkan Rasulullah SAW mengancam dengan ancaman yang begitu keras bagi orang yang mengambil tanah secara zalim." Maka sang khalifah Marwan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan meminta bukti lain selain hal tersebut kepadamu. Aku pasti percaya terhadap perkataanmu." Maka kemudian Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu memanjatkan sebuah doa dan mengangkat tangannya. "Ya Allah, sekiranya wanita ini berdusta, maka butakan matanya dan matikanlah ia di atas tanahnya sendiri." Maka adik-adik sekalian, selama sisa hidup wanita ini, dia dalam keadaan buta. Dan tatkala suatu ketika dia sedang berjalan di sekitar tanahnya, ia terperosok ke dalam sebuah lubang dan dia pun mati di dalam lubang tersebut. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1610. Adik-adik yang soleh dan solehah, ada pelajaran yang sangat mahal yang dapat kita petik dari kisah di atas. Apa itu? Iya, bahwa kita tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun, baik dengan lidah kita maupun dengan tangan kita. Karena orang yang kita zalimi, yang kita nakali, yang kita jahati, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, "Wattaqu da'watal madlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena antara doanya dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sekat pemisah. Langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan langsung dikabulkan. Bayangkan adik-adik sekalian, kalau ada teman kita yang kita nakali, yang kita zalimi, ternyata dia berdoa keburukan bagi kita, maka kita bisa kena. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mendengar doa mereka. Jangan sampai ya kita berbuat nakal. Dan yang lebih terpenting lagi nih, Rasulullah SAW juga bersabda, "Wattaqud dzulma fa innad dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian terhadap berbuat zalim, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti.
Adik-adik nggak mau kan ketika nanti di hari kiamat dalam kondisi gelap gulita, tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hambanya yang saleh dan menahan tangan dan lidah kita dari berbuat zalim kepada siapapun, teman-teman, orang tua, kepada guru, dan siapapun. Barakallahu fiikum, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan share kepada yang lainnya. Semoga menjadi amal jariah untuk kalian semuanya. Barakallahu fiikum.